Baiklah, untuk video ini kita akan membahas tentang ruang vektor dalam terminologi matematika. Oke. Ruang vektor atau disebut juga ruang linier itu definisikan sebagai ruang vektor V disebut ruang vektor terhadap medan K atau field K atau medan skalar atau disebut juga skalar K dengan mempunyai dua struktur algebra struktur, yaitu plus ini operasi penjumlahan terhadap elemen vektor, dan operasi dot, yaitu perkalian antara vektor dengan skalarnya sendiri. Oke. Ruang vektor didefinisikan sebagai apabila elemen-elemennya, setiap elemennya itu memenuhi sifat-sifat seperti penjumlahan antara dua buah vektor ini, u v itu sama dengan v plus u. Lalu ini simetrik, ini sifat asosiatif terhadap penjumlahan, u plus v plus w itu sama dengan u plus v w. Oke, lalu dia ada vektor null vektor, menghasilkan 0. Itu apabila dijumlahkan dengan setiap elemen v dia akan menghasilkan v. Lalu dia ada inverse dari vektor, itu notasinya diambil sebagai minus u plus daripada inverse-nya itu minus u, itu sama dengan ini mestinya 0 vektor. Lalu ada juga operasi struktur algebra dot, perkalian dengan skalar, yaitu c kali u plus v itu sama dengan c kali u plus c kali v, dan ini juga dengan d c plus du. Oke. C dot d dot u itu sama dengan c kali dot d dot u. Lalu ada perkalian u dengan elemen identity dari field skalar k, itu akan menghasilkan vektor u lagi. Oke. u v w itu elemen vektor, c dan d elemen daripada field, dan satu juga elemen dari field. Ya, ini mungkin kita sudah bahas sebelumnya di video tentang mekanika kuantum juga. Tapi di sini saya akan bahas lebih ke terminologi matematikanya. Jadi sudah digeneralisir, kita tidak istilahnya secara umum atau secara general di matematika, seperti apa sih ruang vektor atau linear vektor. Oke, apabila elemen-elemen dari vektor itu kita ambil elemen-elemennya atau subhimpunan daripada ruang vektor V ini, ada 6 buah vektor, misalkan 6 buah vektor, n buah vektor, di mana dia memenuhi persamaan seperti ini. Ini harusnya null vektor di sini. Oke, di mana x1 kali v1 plus x2 kali v2 dan seterusnya, di mana x1 sampai xn ini adalah elemen dari field K, dia itu sama dengan null vektor. Apabila solusinya ini, solusinya adalah non trivial, di mana x1 itu tidak sama dengan 0 untuk beberapa i, atau untuk catatan pertama bahwa di sini subhimpunan dari vektor ini tidak boleh vektor 0. Oke, kita ambil. Jadi untuk yang non trivial solutions, minimal apabila satu elemen itu tidak sama dengan 0, maka
semua vektor-vektor ini disebut saling bergantung secara linear. Oke. Apabila salah satu elemen atau lebih dari satu elemen itu tidak sama dengan 0, nilai xi-nya. Dan bila persamaan ini itu trivial, artinya semua nilai x-nya itu 0, maka subhimpunan VI ini disebut linearly independent atau independen secara linear. Dan untuk yang independen secara linear itu dia bisa membentuk basis dari ruang vektor V. Oke. Dan ya, ambil contoh, misalkan kita ambil himpunan subhimpunan dari vektor itu, notasikan seperti ini. Dia adalah basis dari V, vektor V. Apabila dia basis dari vektor ruang vektor V, maka setiap elemen dari V itu bisa dituliskan sebagai kombinasi linear dari basis E ini. Oke. Tuliskan sebagai V1 E1. Dan kita ambil sekarang kita ambil istilahnya notasi untuk vektornya itu indeksnya bawah, dan komponennya, vektor komponen V1 VI ini disebut komponen vektor V dalam basis EI, itu indeksnya indeks atas. Oke. Dan jumlah dari basisnya, jumlah elemen-elemen dari basis itu menentukan dimensi dari ruang vektor. Apabila di sini ada n buah elemen basis, maka vektor space itu dikatakan memiliki n dimensi, atau notasinya misalnya Vn dengan K. N ini dimensi, K-nya adalah medan di mana dia bekerja. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pemetaan. Bila kita punya ruang vektor V dan W, pemetaan F itu dia memetakan himpunan atau himpunan ruang vektor V ke W, itu disebut linear map apabila dia memenuhi persamaan seperti ini, bahwa F bila ada kombinasi linear vektor A1 V1 A2 V2 itu sama dengan A1 kali F V1 plus A2 kali F V2. Oke. Di sini bisa lihat bahwa karena vektor sendiri mempunyai struktur aljabar strukturnya plus dan dot, V juga mempunyai struktur aljabar plus dan dot, dan pemetaan ini itu tetap menjaga struktur aljabar dari vektor V ke W, maka pemetaan ini juga disebut sebagai homomorphisms untuk pemetaan yang linear map ini. Image daripada F, itu merupakan secara umum adalah subhimpunan daripada ruang vektor W, itu dituliskan sebagai IMF. Seperti di pembahasan mengenai maps juga. Tapi ada kita definisikan yang disebut kernel daripada F. Kernel daripada F ini atau notasinya adalah ker F, itu adalah setiap elemen dari domainnya V yang dipetakan ke null vektor di W. Dan untuk pemetaan linear ini otomatis null vektor dari V itu adalah elemen dari kernel F, ya, untuk yang pemetaan linear ini, linear map. Jadi kernel F ini sudah pasti tidak kosong, dia bisa berisi null vektor. Apabila W
itu merupakan, misalkan di sini jadi W ini bukan ruang vektor, misalkan dia adalah field K, maka pemetaan dari ruang vektor V ke field K ini disebut fungsi linear, dan dia memenuhi ya persamaan yang sama. Oke. Tapi di sini dia bukan vektor, dia akan menghasilkan sebuah fungsi. Oke. Bila pemetaan ini itu ternyata isomorphisms, maka V disebut isomorphic terhadap W, dan notasinya biasanya digunakan untuk yang himpunannya adalah V, ini notasi isomorphic W dengan dimensi, untuk yang isomorphic dimensi V-nya itu sama dengan dimensi W. Oke, khusus yang isomorphic. Dan pada banyak kasus kita akan temui bahwa untuk semua vektor di n dimensi, mereka sebenarnya isomorphic ke fieldnya, field K pangkat n. Oke. Untuk yang linear map, jadi dia pasti isomorphic terhadap isomorphic ke K pangkat n. Jadi n dimensional vector space, bila kita punya pemetaan n dimensional vector space ke K pangkat n, dia itu pemetaan itu juga isomorphic. Dan isomorphisms atau pemetaan isomorphism F dalam n dimensional vector space. Jadi karena dia dimensinya sama, jadi pemetaan ini adalah pemetaan dari n dimensi ruang vektor ke n dimensi ruang vektor, dan bentuk pemetaan ini itu dia merupakan elemen dari general linear transformations, itu yang merupakan elemen matriks dari general linear transformation n kali n matriks dengan field K. Oke, kita punya teorema. Jadi apabila sebuah pemetaan secara umum, pemetaan dari ruang vektor V ke W, dia adalah pemetaan linear, maka dimensi daripada ruang vektor V ini itu sama dengan dimensi daripada curve, dimensi daripada curve dari pemetaan F ditambah dengan dimensi pada image F. Oke, secara diagram seperti ini, bahwa misalkan V itu dipetakan ke subhimpunan W, maka ada sebagian subhimpunan daripada V yang dipetakan ke null vektor, dan sisanya dipetakan yang merupakan image dari F. Dan dimensinya ini, dimensi dari V bisa dihitung dari dan kernel dan image dari F. Oke. Nah, mungkin agak berbeda dengan pembahasan di mekanika ruang vektor di mekanika kuantum. Di sini kita langsung definisikan apa yang disebut dengan dual vector space, ruang vektor dual dari vektor V. Kita lihat pemetaan fungsi linear functions, fungsi linear yang tadi kita sudah definisikan disebut fungsi linear. Itu pemetaan V ke K dengan memenuhi persamaan ini, oke, dengan memenuhi isomorphism seperti itu. Maka apabila kita punya fungsi linear ini, oke, dengan E itu basis untuk V Kn, maka dia F, pemetaan F
karena dia ada linear fungsi, maka pemetaan F memetakan V akan menghasilkan V1 F I1 V2 F I2 dan seterusnya. Oke, di sini. Nah, ini adalah definisi fungsi linear. Akan ada banyak fungsi linear yang kita bisa memiliki banyak bentuk fungsi linear, dan himpunan dari seluruh fungsi linear ini dia sebenarnya akan membentuk ruang vektor. Jadi misalkan kita punya F1 dan F2 adalah fungsi linear, jadi pemetaan linear dari ruang vektor ke field K, dua fungsi linear yang berbeda, linear function yang berbeda. Oke, kombinasi linear dari dua fungsi itu dia akan menghasilkan juga kombinasi linear di dua buah komposisi pemetaan F1 dan F2. Dia akan menghasilkan komposisi linear dari A1 F1V, A2 F2V. Dan ini artinya dia tetap menjaga bentuk linear functions, linearitas dari ruang vektor itu sendiri, sehingga dia juga merupakan vector space dan ruang vektor. Dan kita definisikan semua himpunan dari fungsi linear itu sebagai dual vector space. Oke, notasinya V star. Nah, karena dia juga adalah ruang vektor, dia memiliki dimensi, kita bisa ambil salah satu basisnya, kita notasikan sebagai E star dengan indeks I-nya di atas. Itu berbeda dari vektor, dan indeks I-nya di bawah. Ini juga star dengan indeks I di atas. Ini adalah basis dari dual vector space. Misalkan kita definisikan basisnya, sehingga setiap fungsi linear F disebut dual vektor, di mana setiap fungsi linear F itu bisa dituliskan dari kombinasi linear dari basis A star ini, seperti ini. Oke. Jadi apabila kita punya sebuah linear fungsi pemetaan F terhadap vektor V, maka kita bisa tuliskan F1 star. Oke. Dan karena dia bersifat linear, pemetaan itu linear, ini bisa keluar, Vj-nya bisa keluar, sehingga yang tinggal adalah fungsi pemetaan dari basis itu sendiri. Dan bila kita pilih dual basis, sehingga fungsi pemetaan dari basis itu sendiri berupa canonical delta, ya seperti canonical delta Ij. Oke. Maka pemetaan Fv itu akan merupakan perkalian dari vektor-vektor komponennya dengan F. Inilah vektor komponen di dual vektor, Vi inilah vektor komponen di ruang vektor. Oke. Dan biasanya kita juga definisikan yang disebut inner product. Itu inner product adalah pemetaan dari dual vektor dan vektor ke field medan K. Oke, notasinya biasanya seperti ini, di mana indeks yang paling kiri itu adalah dual vektor, yang kanan adalah vektor. Oke. Jadi di sini kita hanya definisikan bahwa ada dual vektor, tapi kita belum menentukan gimana sih hubungannya antara dual vektor dengan vektor, maksudnya hubungan secara detailnya, elemen-elemennya seperti apa berkaitan
kita hanya definisikan bahwa ada inner product seperti ini. Jadi bila saya punya inner product ini, misalkan fungsi linear ini bisa dituliskan sebagai inner product daripada f ini dual vektor, dan v ini adalah vektor. Nah, bila v dan w adalah ruang vektor dan f adalah pemetaan linear, dan g ini adalah fungsi linear, sehingga dari sebelumnya kita sudah definisikan fungsi linear ini dengan fungsi linear kita bisa definisikan ruang-ruang di fungsi linear, yaitu berupa fungsi dual. Jadi G ini yang adalah fungsi linear ini elemen dari dual vektor W, atau ruang dual vektor W, ya. Nah, kita lihat komposisi dari pemetaan ini, yaitu dari ruang vektor V ke W ke field K, dan di sini adalah pemetaan G, oke. Dan G ini adalah elemen daripada ruang vektor W, oke. Maka dengan adanya dual vektor W star, kita bisa induksi, kita bisa dengan menggunakan dual vektor G, kita bisa induksi dual vektor untuk V dari dual vektor W. Itu ini didefinisikan fungsi pemetaan F star, oke. F star itu berlawanan dengan F star ini adalah pemetaan dari W star, dual vektor W ke dual vektor V. Karena kita berdasarkan dari pemetaan ini, yang kita punya awalnya hanyalah dual vektor dari W berdasarkan pemetaan linear ini. Sehingga kita bisa induksi vektor V, dual vektor V melalui pemetaan ini, oke. Dan notasinya ini dual vektor V adalah F, oke, ke G, karena kita bisa lihat ini komposisi map dari ini, inputnya, hasilnya adalah dengan inputan pertama F itu adalah V, oke, dan G outputnya adalah K. Jadi total komposisi map ini adalah pemetaan dari V ke K, oke. Sini H ada elemen dual vektor V. Dia mengambil input V dengan G komposisi map F input V juga, sehingga bisa disebut didefinisikan, istilahnya diambil kesimpulan bahwa pemetaan F ke dari V ke W telah bisa mempunyai pemetaan induksi yang menghasilkan dual vektor V berdasarkan fungsi linear dari W, oke. Dan H ini disebut pullback daripada G, oke. Pullback daripada elemen G oleh F star, oke. Jadi ini adalah pemetaan F starnya, yaitu pemetaan dari dual vektor yang arahnya kebalikan. Dan oke, tadi kita sudah definisikan bahwa
ada dual vektor. Ya, bisa dibuktikan juga bahwa dimensi dari dual vektor V itu sama dengan dimensi dengan vektor V. Akibatnya ada isomorphism antara V dan V star. Okay? Dan tapi isomorphism ini tidak kanonik, artinya meskipun dia isomorphism, tapi isomorphismnya bisa sembarang, jadi tidak unik bahwa satu elemen di V itu dipetakan ke elemen di V star. Itu tidak ada keunikan isomorphism, tidak ada transformasi yang unik gitu. Dia tidak bersifat non kanonik gitu. Dan kita harus tentukan bentuk isomorphismnya seperti apa atau bentuk transformasinya seperti apa. Untuk mendefinisikan bentuk transformasinya seperti apa, kita harus menspesifikasi inner product dalam ruang vektor V. Oke. Kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan inner product dalam vektor V. Oke. Ini mungkin salah satu cara untuk mendefinisikan isomorphismnya. Kita definisikan inner product di V. Oke. Bila kita punya V adalah sebuah ruang vektor dan G adalah pemetaan yang adalah isomorphism dari ruang vektor V ke dual vektor V, dimana karena dia isomorphism dan dimensinya sama, sehingga dia adalah elemen dari general linear N ke K. Oke. Dalam komponen representasi, karena ini bentuk adalah matriks, misalkan kita tuliskan dalam vektor komponennya, misalkan kita sudah tentukan basis tertentu, kita tuliskan dalam komponen vektornya. G ini adalah pemetaan V J ke G I J V J, dan ini akan menghasilkan VI indeks bawah. Oke. Jadi kita di sini juga sudah menggunakan konvensi bahwa basis di ruang vektor itu menggunakan indeks bawah, ya. Basis di ruang vektor ini menggunakan indeks bawah dan elemen indeks atas. Sedangkan di dual vektor itu basisnya indeksnya atas dan vektor komponennya itu di bawah. Oke. Menggunakan isomorphism ini, ya. Jadi kita tentukan Gij-nya. Kita sudah tentukan Gij-nya. Kita bisa mendefinisikan inner product dari dua vektor V1, V2, elemen dari V. Oke, definisinya seperti ini. G ini secara umum berbeda. Ini hanya menyatakan inner product daripada V1 dan V2. Tapi ini didefinisikan sebagai inner product yang kita definisikan sebelumnya. Oke, inner product ini adalah pemetaan dari dual vector space dan vector space ke field. Jadi inputan pertama, ya, inputan pertama ini kita rubah dulu dia ke dual vector space. Oke, dengan G kali V1. Ini akan menghasilkan dual vector space di V1.
kali dan inputan kedua tetap vektor. Nah, ini adalah elemen dari field. Nah, bila kita tuliskan dalam vektor komponen, ini akan menghasilkan seperti ini: V1i, Gi, J, V2i, J. Ingat di sini indeks yang sama itu saling bersilangannya adalah penjumlahan. Dan biasanya untuk yang isomorphism ini kita batasi bahwa matriksnya Gij-nya itu positive definite, sehingga inner product dari G dua buah vektor V itu memiliki arti dia adalah vektor mutlak, jadi nilai dia positif. Juga dalam biasanya juga kita tentukan bahwa matriks Gij atau komponen dari pemetaan G ini adalah simetrik, sehingga G V1 V2 itu sama dengan G V2 V1. Jadi inner product dari dua vektor V1 V2 sama dengan inner product dari vektor 2 vektor 1. Bila misalkan kita punya selain vektor V kita punya vektor W yang juga merupakan ruang vektor, dengan kita punya dia isomorphism yang lain, G besar, inilah isomorphism dari vektor W ke dual vektor W dengan menggunakan pemetaan F, itu pemetaan dari pemetaan linear. Jadi bisa jadi VW ini dimensinya berbeda, tapi F inilah pemetaan linear. Kita bisa mendefinisikan adjoint pemetaan dari F, atau simbolnya adalah F tilde, itu adalah pemetaan dari W ke V, jadi pemetaan sebaliknya. Itu definisi adjoint dari F adalah inner product di vektor V harus dengan parameter keduanya ini adalah pemetaan dari vektor V, sehingga ini menghasilkan vektor W, itu harus sama dengan inner product di ruang vektor V dengan inputan keduanya ini didefinisikan sebagai F tilde dari W. Bila dituliskan dalam komponen bentuknya seperti ini. Dan bisa dibuktikan juga, misalkan kita sudah definisikan F tilde, lalu kita ingin definisikan adjoint dari F tilde itu, maka adjoint itu akan menghasilkan pemetaan F yang awal. Selanjutnya kita ada teorema lainnya. Ini biasa disebut toy index theorem. Jadi ya dia hanya bentuk index theorem secara sederhana. Misalkan V dan W adalah finite dimensional ruang vektor. Jadi vektornya bisa berbeda. Maksudnya dimensi vektornya bisa berbeda terhadap field K. Maka pemetaan linear V ke W, bila F adalah pemetaan linear V ke W, maka dimensi daripada curve F ini, dikurang dimensi daripada curve F tilde, ya. Jadi kita tadi sudah definisikan adjoint F, itu sama dengan dimensi daripada vektor V dikurang dimensi daripada vektor W. Nah, ya di sini contohnya apabila kita punya
V dan W dimensinya sama, maka ini sama dengan 0. Artinya dimensi daripada kernel F dan kernel F tilde itu juga sama. Ya, di sini ada karakteristik khususnya di bawah bahwa persamaan ini di sebelah kiri itu bergantung dari eksplisit bentuk pemetaan F-nya, karena untuk menentukan kernel F kita harus tahu eksplisit pemetaan dari F, juga untuk kernel adjoint dari F. Sedangkan sebelah kanan itu dia independen dari pemetaan F-nya, artinya apapun bentuk pemetaannya, karena yang sebelah kanan ini dia hanya menghitung dimensinya saja. Nah, ini adalah contoh sederhana atau bentuk sederhana daripada index theorem, teorema indeks. Oke. Tadi kita sudah definisikan apa itu dual vektor. Kita punya vektor, kita petakan ke bilangan real, dan apabila pemetaan ini kita definisikan sebagai pemetaan linear map atau linear functions, maka semua fungsi linear function ini itu akan membentuk ruang vektor juga. Nah, untuk generalisirnya kita definisikan yang disebut sebagai tensor dengan tipe PQ. Tensor tipe PQ ini adalah pemetaan dari P buah dual vektor dan Q buah vektor ruang vektor ke field K. Untuk kasus khusus kita ambil fieldnya adalah bilangan real, dan bila pemetaan ini itu multilinear map, artinya dia memenuhi persamaan multilinear terhadap masing-masing ruang vektor, terhadap masing-masing dual vectors dan ruang vektornya. Ini mendefinisikan pemetaan ini mendefinisikan tensor daripada ruang PQ. Jadi maksudnya seperti halnya linear function, himpunan dari semua linear function akan membentuk ruang vektor. Begitu juga dengan ini, himpunan dari multilinear map ini dia akan membentuk ruang ruang tensor istilahnya, dengan basis yang banyak perkalian ini, perkalian dari semua dual vektor dan vektor. Ambil contoh misalkan tensor tipe 01. Oke. Artinya 01 ini adalah pemetaan dari vektor ke bilangan real, dan ini sama dengan definisi dari linear functions untuk dual vektor. Sedangkan untuk pemetaan 10 itu definisi dia adalah pemetaan dari dual vektor ke bilangan real. Ini dia sebaliknya dia akan membentuk vektor. Oke. Dia didefinisikan sebagai vektor. Linear function dari dual vektor sendiri itu akan membentuk vektor. Secara notasi tensor dituliskan sebagai T. Itu dituliskan berapa komponen dual vektor dan vektornya. Misalkan contoh satu dual vektor dan dua buah vektor ke field K, maka dituliskan T V star titik koma. Ini untuk membedakan bahwa sebelah kirinya adalah dual vektor, sebelah kanannya adalah vektor. Oke. Secara komponen bisa dituliskan, karena kita sudah definisikan bahwa semua multilinear map ini dia membentuk sebuah ruang, untuk sebuah
ya kombinasi perkalian dari ruang tensor, maka secara dalam komponennya tuliskan Tij K, dan ini adalah basisnya yang terdiri dari karena inputannya adalah dual vektor, maka basis di tensornya sendiri adalah vektor. Bila inputannya adalah vektor, maka basisnya adalah dual vektor, sehingga basis di tensornya adalah satu vektor dan dua dual vektor. Oke, sehingga Tij dalam basis Z, V, dan W. Nah, Z adalah elemen dari dual vektor, VW elemen dari vektor. Oke, jadi bentuk ini itu sama seperti bentuk F yang sebelumnya. Oke, cuman kita generalisir saja. Nah, bila kita punya definisi bahwa pemetaan dari E star I EJ itu delta IJ, dan juga SAAI ke E star J itu delta IJ, maka ya hasilnya ini itu adalah TIJK ZI VJ WK, dan ini semua indeksnya indeks yang sama saling menjumlahkan, dan ini akan menghasilkan sebuah bilangan real. Oke. Lalu untuk tensor juga kita definisikan disebut contraction. Contraction itu adalah istilahnya fungsi atau pemetaan dari tensor tipe PQ ke tensor tipe P-1 dan Q-1. Dan ini dituliskan sebagai T dengan salah satu daripada vektornya, salah satu daripada inputan dual vektornya itu berupa basisnya dengan indeks I, dan salah satu vektor inputannya itu berupa basisnya dengan indeks I, dan indeks ini saling menjumlahkan. Oke, mungkin itu saja pembahasan mengenai ruang vektor dan dual vektor, lalu generalisasinya di dalam tensor. Oke, terima kasih.